Selamat sore. Kita akan melanjutkan kuliah kita untuk minggu kedua mata kuliah tahanan propulsi 2 ya. Tahanan propulsi 2 kita akan belajar tentang lebih lanjut tentang propulsi dari kapal ya. Kita belajar propulsi kapal, ya. Jadi propulsi kapal ini seperti yang minggu yang kemarin ya, fungsi adalah untuk menghasilkan gaya dorong ya. Menghasilkan gaya dorong ya oleh kayak device atau peralatan ya, misalnya propeller. Nah ini, jadi propeller ini menghasilkan daya dorong pada kapal ya. Di zaman dulu ada yang namanya dayung ya, ada yang namanya layar menghasilkan gaya dorong pada kapal, ada yang namanya itu paddle wheel atau roda kayu ya, bahasa Inggrisnya adalah paddle wheel. Nah ini paddle wheel ini seperti roda yang sangat besar ya, seperti kincir angin di samping kapal ya, seperti kincir air di samping kapal. Jadi itu digerakkan untuk membuat kapal tersebut mengalami gaya dorong. Tapi pada kuliah kita ke depan ini kita lebih banyak membahas tentang propeller ya, propeller. Ya, kemarin kita sudah belajar kenapa daya dorong itu terjadi pada kapal ya. Kenapa gaya dorong itu terjadi pada kapal? Itu diakibatkan karena hukum Newton ya, hukum Newton ketiga dan hukum momentum ya. Momentum. Jadi misalkan sebuah propeller ya, propeller di sini ya, misalnya ini propeller ya, terus ini adalah shaft ya, ini adalah shaftnya. Terus di sini adalah kecepatan 1 ya, atau disebut juga dengan speed of advance ya, speed of advance. Dan aliran fluida di sini ya, atau aliran air menuju propeller. Terus dia akan mengalami kecepatan kedua, atau disebut juga dengan wake speed, seperti ini ya, wake speed. Jadi kira-kira alirannya seperti ini ya. Dari sini besar terus menjadi menyempit ya di daerah ini ya, kira-kira nanti seperti itu alirannya. Jadi ada kecepatan pertama dan kecepatan kedua. Di antara kecepatan pertama dan kedua ini ada yang namanya propeller ya, propeller. Jadi kalau kita perhatikan ya, momentum ya, momentum itu rumusnya ya, momentum itu P sama dengan massa dikali kecepatan kedua sampai kecepatan pertama, atau perubahan momentum ya, massa dari fluida ya, massa dari fluida ini
perubahan dikali dengan perubahan kecepatan, ya, dimana kecepatan kedua dikurang kecepatan dari pertama. Nah, jika terjadi perubahan kecepatan, maka ada namanya gaya dorong, ya. Gaya dorong tersebut disebut juga dengan ini, ya, dengan T, ya, sama dengan massa, ya, dikali dengan 2 per F1 per T, ya, per satuan detiknya, ya, per satuan detiknya, sehingga menghasilkan namanya thrust, ya, menghasilkan namanya thrust. Thrust itu adalah gaya dorong, ya. T adalah gaya dorong, ya, seperti itu. Jadi kalau kita simpulkan perubahan momentum per detiknya adalah 1 detik, maka kita bisa menuliskan kembali rumusnya adalah seperti berikut, ya. Massa dari fluida dikali dengan F2 kurang F1, ya, F2 kali F1. Kalau kita perhatikan, ya, jika namanya F1, ya, sama dengan F2, ya, jika F1 sama dengan F2 berarti tidak ada perubahan, ya, berarti tidak ada perubahan momentum, ya, tidak ada perubahan kecepatan, ya, tidak ada perubahan kecepatan, maka thrustnya sama dengan 0, ya. Kenapa? Karena massa air dikali F2 dikurang F1, ya, karena semua nilainya sama, maka massa dikali dengan 0 sama dengan 0, maka thrustnya adalah 0, ya. Itu thrustnya 0. Terus jika T1, ya, kecepatan di awal sama dengan 0, ya, sama dengan 0, juga tidak memiliki kecepatan, ya, ya, tidak memiliki gaya dorong, ya, gaya dorong atau T. Kenapa? Karena F1 itu adalah kecepatan advance, ya, kecepatan fluida memasuki baling-baling, karena ada rumus kecepatan tahan. Daya dorong sama dengan T sama dengan T sama dengan T dikali dengan F1, ya, sama dengan 0. Karena ini 0, maka tidak ada daya dorongnya, tidak ada, ya. Nah, jadi di antara nilai ini, ya, di antara nilai P sama dengan 0 sampai dengan P1 sama dengan P2 itu memiliki gaya dorong, ya, gaya dorong, atau memiliki efisiensi, ya, memiliki efisiensi, ya, seperti itu, ya. Nah, itu kira-kira seperti itu, ya. Kenapa putaran dari propeller itu menghasilkan gaya dorong, ya? Jadi, kenapa putaran
propeller menghasilkan daya dorong ya, itu karena ada gaya lift ya, gaya angkat, karena ada gaya angkat yang dihasilkan oleh propeller ya. Itu ada gaya angkat yang dihasilkan oleh bentuk propeller. Jadi bentuk propeller itu seperti baling-baling pesawat ya, yang menghasilkan gaya lift ya atau gaya angkat, sehingga dia mendorong air atau menghasilkan perubahan kecepatan pada air yang melewati dari bilah propeller tersebut ya. Gaya angkat ini atau disebut juga dengan lift ya, gaya angkat atau disebut juga dengan lift ya. Nah, sebelum kita lanjut ke sana, kita harus mengerti beberapa parameter ya, beberapa daya yang terjadi pada kapal ya. Ini ini daya ya, berapa daya pada kapal ya. Jadi kalau kita perhatikan ya, pada kapal itu ada 3 sistem ya, sistem kapal, mesin dan baling-baling ya. Kalau kita perhatikan, misalnya ini adalah gambar kapal ya. Nah, ini misalnya ini ya, ini ada propellernya ya. Nah, ini ada main engine ya. Jadi ini ada 3 sistem di sini ya. Yang pertama itu adalah propulsor ya. Nah, propulsor ini atau pendorong ya. Nah, ini propeller ya, yang menghasilkan dorongan, itu yang ini ya. Terus ada yang kedua adalah mesin penggerak ya, mesin penggerak, nah, yang membuat propulsi ini bergerak ya, atau disebut dengan main engine. Terus yang ketiga adalah lambung dari kapal itu, lambung atau badan kapal ya, badan kapal ya. Jadi ketiga ini harus matching ya, harus matching, atau ketiga ini saling berkaitan ya, saling berkaitan, sehingga dia bisa menghasilkan kecepatan dinas yang diinginkan atau kecepatan servis yang diinginkan. Misalnya ya, hubungan yang ketiga ini ya, ketiga ini berkaitan ya, berkaitan. Misalnya untuk mencapai kecepatan servis ya, dari tahanan kapal ya. Tahanan kapal ini erat kaitannya dengan badan kapal ya, tahanan kapal. Jadi yang pertama kita lakukan adalah menghitung tahanan kapal atau resisten, total resisten. Terus dari total resisten kita menghitung yang namanya, yang kedua adalah propeller ya. Propeller atau penggerak ya. Terus dari propeller penggerak ini kita akan mendapatkan daya dan juga RPM ya, daya atau RPM. Jadi RPM propeller ya, propeller ini disamakan dengan RPM dari main engine ya, main engine. Nah, dapat nanti di sini ya, dapat propeller ini dapat nanti kurva dari daya propeller ya, daya propeller, dan kurva ini akan dicocokkan dengan layout kinerja dari mesin induk ya, layout kinerja dari mesin induk ya, seperti itu.
Ini misalnya layout kinerja mesin main engine ya, main engine. Nah, ini yang kotak ini adalah layout kerja, sedangkan yang ini ya, saya coba dulu. Sedangkan yang ini adalah daya propeller ya, daya propeller. Jadi RPM main engine disamakan dengan RPM propeller, dan daya juga dicocokkan dengan layout kinerja main engine, maka akan diperoleh ke titik matching ya. Titik matchingnya di sini antara daya propeller dan juga layout kinerja dari main engine ya, seperti itu. Makanya misalnya terjadi perubahan panjang kapal ya, itu akan mempengaruhi tahanan kapal, dan kecepatan servisnya tidak akan tercapai. Jadi misalnya terjadi perubahan pemanjangan kapal dan kita ingin kecepatan servisnya tetap ya, maka yang dirubah yang pertama bisa dua yang dirubah. Yang pertama propellernya bisa, yang kedua bisa saja main engine-nya dirubah ya. Jadi ketika satu dirubah, yang ketiga ini akan mempengaruhi. Jika tidak dirubah, maka kecepatan servisnya bisa tidak tercapai ya, bisa lebih atau kurang. Misalnya bagaimana ya, propellernya kita ganti ya, bisa saja kecepatan servisnya naik atau kecepatan servisnya turun ya, seperti itu. Nah, dari penjelasan ini ya, ada beberapa daya pada kapal. Yang pertama itu adalah PE ya. Disebut juga dengan daya efektif ya, daya efektif. Terus ada PT, disebut juga dengan daya dorong. Terus ada PD, disebut juga dengan daya yang disalurkan ya, daya yang disalurkan. Terus ada PS ya. Nah, ini adalah daya yang disalurkan oleh mesin penggerak ya, atau shaft power ya. Daya yang disalurkan oleh main engine, ini daya yang disalurkan ke propeller ya. Nah, ini ada juga PB. PB ini untuk PS ini sama PB. Kalau untuk main motor mesin internal combustion engine ya, mesin pembakaran dalam atau mesin diesel, itu menggunakan PB ya, digunakan untuk internal combustion engine ya, atau mesin pembakaran dalam ya. Mesin pembakaran dalam atau diesel ya. Nah, seperti itu. Jadi ada gambarnya ya. Nah, seperti ini. Ini kapal melaju dengan kecepatan servis. Terus ini ada main engine ya.
Nah, ini ada shaftnya, shaft propeller. Ini adalah hal. Nah, seperti itu. Jadi PE itu adalah daya efektif ya. Daya yang digunakan untuk menggerakkan kapal di atas air ya. PE itu adalah daya yang digunakan untuk menggerakkan kapal di atas air. Daya yang digunakan untuk menggerakkan kapal di atas air. Rumusnya adalah PE sama dengan RT dikali P ya. RT itu atau resisten total ya, atau tekanan total dikali dengan kecepatan servis ya. Terus PT adalah daya dorong ya, adalah daya dorong untuk mengatasi tahanan kapal ya. Nah, ini PT ya. Thrust power sama dengan thrust dikali dengan VA. Mana VA itu adalah kecepatan air yang mengalir ke baling-baling ya. VA adalah kecepatan air yang mengalir atau masuk ke baling-baling. Seperti itu. Oke.